Pak Rektor, saya Bagaimana? Kapol, nanti migrasi data iya, ya? kita mulai dari penjelasan terkait dengan migrasi data, dan juga tidak lanjut migrasi, mengenai apa-apa, migrasi, apa migrasinya, sudah persiapan sudah dengan RKI-PKD yang mulai terkuter, kemudian institusi teknologi dan jasa yang akan disebutkan. Mohon izin juga Prof ya, bahwasanya ini juga hadir mahasiswa kami yang lolos PIMNAS dan siap untuk berangkat ke Makassar, Prof. Hadirin disilakan duduk kembali. Saya mohon maaf. Syukur alhamdulillah kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu Yang Maha Esa dan berikan kesempatan, kesehatan dan pakar kita akan menyerah SK dan semoga oleh Profesor dan Dr. Hadiah. Ini beberapa waktu yang lalu kita mengikuti rapid yang ada di Surabaya. Beliau saya betul-betul menjadi inspirasi kami bersama dengan Pak Menteri pada waktu itu. Dia menyampaikan penekanan pada mahasiswa pelayanan riset dan juga itu yang menjadikan anak motivasi kami untuk anak-anak kami, dan ini akan terus kita jadikan suatu pegangan. Jadi kemarin juga dengan Pak Menteri hampir sama. Dan pada waktu kita datang kita sampaikan kepada teman-teman, ayo kita pelayanan pada mahasiswa, kita risetnya dan juga teman masyarakat kita tingkatkan. Ini adalah salah satu bentuk daripada kedamaian kita hidupkan. Bagus sekalian, kami sebenarnya ini inginnya kemarin kita itu adakan suatu launching dari semua bupati dan wakil bupati dan semua camat. Enggak, rencana yang tanggal 19 yang akan datang. Tapi Profesor kan tidak bisa kata Pak Tuhan kemarin nanti ada konferensi. Kami sudah daftar, Prof. Agak berat karena kemarin ditanya sudah datang belum sampai, Prof. Ya sendiri ke kami, Masya Allah berat kepada kami. Dan tadi disampaikan oleh Pak Tuhan banyak sekali. Jadi dari kita perbedaan kita ini dari istri lama, istri baru. Dan perbedaan rumah juga dan segampang itu. Beberapa indikator yang dijelaskan. Dan juga nanti kami harapkan contoh tadi katakan dari Pak Tuhan adalah harus kolaborasi secara efisien
desain secara efektif antara Kapolri, PHK, dan antara dengan kami sendiri. Terus tiap hari nanti dalam saat-saat ini namanya transisi ini kami akan nanti Kapolri terus melakukan satu kolaborasi setiap hari dan semuanya yang terlibat. Kan tadi disampaikan oleh Pak Tuhari ini jalan lain. Jadi apa yang disampaikan bahkan hanya pada masalah indikator yang ada di rumah yang lama dan yang baru, tapi masalah tadi strategi kita untuk ke depan. Mana nantinya peran kita luar biasa Pak. Oleh karena itu Pak Maurice, Pak Dia, kami mohon nanti Pak Tuhari berikan kesempatan berkenan untuk bangkit baru kepala daring membimbing kami Pak Tuhari. Ini kami karena sejauh ini yang kemarin pada saat kita untuk menuju itu adalah peran daripada DKT itu adalah Profesor Dia dan Pak Tuhari itu adalah yang bukan kita akan berhasil seperti ini. Di samping dari DKT sendiri dan teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah. Jadi sekalian kami sampaikan bahwa kami menginginkan bahwa nanti kami ke depan itu bisa tampil yang terdepan khususnya di Banyuwangi tapi ini ke sana. Karena tadi sampaikan bahwa kami selalu pakai dua logika setiap apa yang kita lakukan. Logika kita adalah logika kita sendiri, dan logika kita dengan bantuan kita dan semangat kita. Kayak tidak jika Allah ini. Jadi selalu kita membaca tidak mereka itu kan kita selalu bersamakan dengan teman-teman, terutama yang laki yang hari kita harus berjamaah, kemudian ada tausiah dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Oke. Dan apa yang terjadi memang dulu pada waktu kita ketika perjuangan tahapan proses 200 di upper transisi stiker juga perjuangan luar biasa DWDP. Pada waktu itu pertama kali kita masuk di DWDP waktu itu dari upper ke stiker, kemudian sekarang ke universitas. Jadi kami tekad komitmen kami. Jadi tadi Pak Mari nyampaikan yang penting apa namanya syaratnya adalah komitmen dari teman-teman itu Pak Mari. Yang kedua adalah masukan untuk anggaran yang harus betul-betul itu dimaksimalkan. Oleh karena itu kami memang betul kalau kita mengandalkan anggaran kita untuk dari mengandalkan masukan itu kurang cukup. Makanya kami terlalu berusaha untuk intervensi dari kami ini memakan gedung, asrama, klinik, dan toko, dan elevator. Walaupun itu masih paling tidak itu bisa mendukung. Dan ini terus kita lakukan. Dan rencana kemarin ada investasi untuk membuat rumah sakit. Saya masih tarik ulur sampai sekarang masih belum. Sponsornya Prof. Dia Pak Tuhari kita nanti ke luar bawa nama LSDP Jawa Timur ini yang kita lakukan. Dan teman-teman semuanya nanti pada saat apa yang disampaikan oleh Prof. Dia mau memberikan suatu pegangan kita, suatu modal kita. Dan anak-anak nanti mau juga kita pada anak kami yang akan berangkat memberikan suatu pendanaan pada mereka ya. Karena kami ingin dalam memberikan materi LDP Jawa Timur, jadi anak-anak tempat tim yang akan berangkat. Jadi tempat tim ini mudah-mudahan nanti bisa semuanya berhasil. Sekali itu Bapak Ibu sekalian dan apa yang kita sampaikan dan sekali lagi terima kasih atas rawuhnya Pak Tuhari. Ini merupakan suatu energi bagi kami, betul-betul energi untuk melangkah ke depan dalam kita untuk mengembangkan program ini. Saya yakin di sini tanpa beliau-beliau ini kita tidak akan bisa berbuat apa yang kita lakukan. Demikian masukan dari mohon berkenan dia jabatan fungsional dosen. Tidak mungkin ya, tetap ditolak. Akhirnya kita panggil para rektor, dekan untuk ke LLDP audiensi terkait aduan surat ini. Siapakah itu? Sahabat baik Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan sahabat baik Bapak Ibu. Yang melapor itu adalah sahabat baiknya. Masya Allah, kok ya teko-teko ya. Walaupun nggak gitu ya nggak akan lolos kok Bapak Ibu di kami, ya kan? Karena syaratnya tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Syaratnya itu nggak bisa, nggak mungkin syaratnya dipenuhi itu lolos itu nggak mungkin banget gitu loh Bapak Ibu ya. Jampung itu gitu. Nah ternyata yang menulis surat itu adalah sahabat baiknya, roh WA-nya, semua di screenshot dikirim ke
kami ke LLDC dengan bersurat, awas kalau ini sampai lolos berarti ini ada permainan. Terus alasannya dosennya apa? Katanya Pak Rektor, Pak Dekan kita panggil itu, katanya gini, Prof, mesaaken soalnya suka bantu administrasi, tapi itu salah Bapak Ibu ya. Halo, ya itu salah. Walaupun kerja keras banyak bantu ya jangan sampai digitukan. Justru nanti kalau itu lolos jadi marah itu loh, hal-hal seperti ini harus Bapak Ibu sendiri yang kontrol ya. Di sini ada tim integritas ya. Mana yang tim integritasnya? Nah, ini nanti harus, kemarin ada aduan lagi. Mau ke lektor kepala, ini harus, makanya tim integritasnya harus, ini perlu kami sampaikan contoh-contoh, tapi sudah materi kan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ada satu dosen, dia mau ke lektor kepala, tidak diusulkan oleh kampusnya. Nah sehingga dia menulis surat ke LM bahwa dia dipersulit oleh kampus, tidak boleh mengusulkan. Langsung telepon Pak Rektor, ini ada surat seperti ini kayak apa? Oh Prof begini, ternyata dia menulis jurnal sangat khusus pada saat dia S3. Boleh nggak Bapak Ibu? Tidak boleh. Nah ini Bapak Ibu udah harus tahu, pada saat Bapak Ibu studi dan itu dibiayai oleh negara ya, itu tidak diizinkan Bapak Ibu menulis surat jurnal yang nanti digunakan untuk jabatan fungsional dosen. Ya itu ternyata nulisnya tahun 2022, lulusnya 2023. Tuh, ya Pak Ibu saya tanya pada saat audiensi, sekarang Ibu punya jurnal lain nggak? Belum, berarti Ibu harus menunggu jurnal yang mau terbit sebagai syarat khusus untuk ke lektor kepala Sinta 1 atau Sinta 2. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jelas materinya sama dengan materi Bapak Ibu ya, contoh-contoh ini. Berikutnya ketiga, Bapak Ibu mungkin di sini sudah pernah ada dikasih materi dengan PPKPT belum ya? Dari para DPR RI kemarin dapat kebagian nggak di sini? Ada nggak Bapak Ibu yang sudah mendapatkan PPKPT belum ya? Nah, sekarang maraknya bullying, maraknya tadi ya di awal kami sudah sampaikan, ini mumpung ada mahasiswa. Jadi PPKS itu dulu ya, sekarang menjadi PPKPT, pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Itu yang terakhir ya. Kami kalau dulu itu kita Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu sudah tidak, istilahnya sudah tidak memenuhi lagi, maka sekarang menjadi Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ya. Di situ ada 6 kekerasan yang mencakup di dalamnya. Kalau dulu hanya kekerasan seksual kan begitu ya. Sekarang itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi and intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Ini untuk mahasiswa tercinta ya. Kebijakan yang mengandung kekerasan, contoh Anda dapat, tapi mungkin nggak ada di ruangan ini ya karena sugih semuanya ya, nggak ada yang dapat IK. Jadi biasakan mahasiswa dapat IK, Pak Rektor buat aturan, saudara mendapat IK tidak boleh melapor apapun ke siapapun terkait dengan pendanaan yang diberikan melalui IK. Boleh nggak Pak Rektor seperti itu? Tidak boleh, karena intimidasi, tidak boleh melapor. Nah, ini kan sudah kata-kata kebijakan yang mengandung kekerasan. Ya, itu contoh. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu bisa mohon ya, Prodi, Dekan itu untuk hati-hati menulis surat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di PPKPT. Ya, jadi itu tadi contohnya tidak boleh ya. Misalkan para mahasiswa itu menggoda temannya, kamu cantik sekali. Nah, misalkan
kamu lebih cantik kalau tidak pakai ini misalkan. Nah, itu juga menjadi bukti, itu kekerasan ya. Nah, itu juga termasuk kekerasan. Jadi semua harus hati-hati sekarang di dalam melakukan apapun itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah private atau diri personality seseorang. Nah, ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kira-kira sudah lengkap semuanya ya. Nah, sehingga PPKPT ini betul-betul menjadi andalan kita, dan kami roadshow kepada perguruan tinggi di wilayah 7 Jawa Timur bersama DPR RI ya, dan alhamdulillah tetap Bu Kalem yang menjadi juru bicara karena Pak Sekjen, Pak Dirjen tidak bisa membersamai di Jawa Timur karena memang padatnya, sehingga kami yang roadshow dengan DPR RI. Nah, itu menjadi kekuatan kita bahwa pedulinya negara terhadap kebijakan-kebijakan yang membawa ketentraman bagi seluruh sivitas akademika. Jadi kita ciptakan kampus yang inklusif, kebinekaan, dan aman bagi semuanya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah Universitas Dr. Soekarjo adalah menjadi universitas yang berdampak dan mengedepankan mutu, ya, komitmen dosen dalam tridharma yang bermutu, sehingga bisa menghasilkan lulusan yang berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk anak-anak saya yang mau ikut PIMNAS, insya Allah Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah sukseskan, dijadikan juara oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juga hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Menjadi universitas dengan penyerahan SKI. Jadi universitas yang tadi kita sampaikan ya. Kita tunjukkan bahwa kita menjadi sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Backupnya bidang apa saja yang lolos? PM, PGK, RI. Mohon izin Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, dan seluruh wakil rektor dan seluruh sivitas akademik sekaligus Bapak. Bapak Ibu, insya Allah ini hari Jumat, dan di penghujung hari Jumat dan juga waktunya mendung gerimis, dan kita yakini ini waktu mustajab. Insya Allah doa ini menjadi mustajab, dan mohon izin saya doa dalam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma nas'aluka barakatan wa rahmatan wa taufiqan li hadzal jami'ah wa man fiha. Allahumma barik fi a'malina wa ulama. Pada penghujung acara, dan semoga momentum yang bersejarah ini bisa menjadi awal langkah baru bagi Universitas Dr. Soekarjo untuk semakin maju dan memberikan kontribusi terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Mohon izin untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu.